Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال المجلس الرابع في الحديث الرابع. Hadis yang keempat. Secara kitab disebut pertemuan yang keempat atau majelis yang keempat, yaitu hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan pernah Rasulullah menceritakan kepada kami. Rasulullah itu wahwa shadiqul masduq, orang yang benar, jujur, al-masduq, yang disampaikan beliau pasti dibenarkan. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya setiap kalian penciptaannya itu terjadi di dalam perut ibunya selama 40 hari terkumpul dalam bentuk nutfah, cairan. Tsumma yakunu alaqatan misla dzalika, kemudian menjadilah dia alaqah. Alaqah itu embrio. Di situ mungkin segumpal darah, tidak. Jadi alaqah itu artinya tergantung. Jadi memang jamaah, janin itu dalam masa dia embrio, dia itu tergantung di dinding rahim. Tergantung itulah bahasa Arabnya alaqah. Dan orang medis sampai sekarang, dunia kedokteran melihat itu secara ilmu dan secara kenyataan nggak ada segumpal darah. Bukan segumpal darah, tapi memang dia tergantung. Alaqah bahasa Arabnya itu tergantung. Yang paling dekat maksudnya adalah embrio. Embrio jamaah. Jadi bukan segumpal darah. Jadi bukan hadisnya yang keliru, tetapi pemahaman kita terhadap hadis yang mesti kita perbaharui terus-menerus. Jadi selama 40 hari berupa di situ mungkin setetes air. Ya, setetes air karena pertemuan antara ovarium dan spermatozoa. Bertemu dia 40 hari, kemudian menggantung di dinding rahim. Karena dia tergantung, bahasa Arabnya alaqah. Alaqah artinya tergantung. Misla dzalika selama 40 hari pula. Tetapi dalam dunia medis, bukan karena dia tergantung. Ada istilah namanya yaitu embrio. Meskipun tentu ada istilah khusus lagi di dalam dunia medis, jamaah. Ini untuk saya, untuk kita yang bukan orang ahli dunia medis, kita orang awam. Cuma karena dia tergantung di dinding rahim, tergantung itu bahasa Arabnya alaqah. Misla dzalika, selama itu juga 40 hari. Cuma yang kuno mudghatan misla dzalika, kemudian jadi dia 40 hari berupa pertemuan spermatozoa dengan ovum disebut tetes air, kemudian dalam bentuk embrio 40 hari, kemudian barulah segumpal daging dalam 40 hari. Tsumma yursalul malaku, kemudian diutuslah malaikat, fayunfakhu fihi ruh, dihembuskanlah nafas, dihembuskanlah ruh, nyawa pada dia. Jadi 3 kali 40, 120 bagi 3, 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan lah baru ditiupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Ditulislah ketentuan hidup dia. Bikat bi rizkihi wa ajali wa amali wa syaqiyun aw sa'idun. Satu, rezekinya,
berapa, kapan, di mana, dan seterusnya, ajalnya, kapan, di mana, dalam keadaan bagaimana, amilihi, perbuatannya sepanjang hidup. Baru yang terakhir, syaqiyun atau sa'idun, dia orang yang celaka atau orang yang bahagia. Hati-hati jamaah. Ketetapan ini, jadi gini, kalau ibarat manusia, saya ingin makan, itu sudah ada dalam diri saya. Kemudian baru saya tulis, saya ingin makan. Yang saya tulis itulah kira-kira inilah maksudnya yang 140 hari. Padahal saya ingin makan itu belum lagi saya tulis, sudah ada dalam benak saya. Maksudnya dalam ilmu Allah Ta'ala itu sudah ada bahwa orang ini rezekinya begini, ajalnya begini, amalnya begini, dia bahagia atau celaka. Sudah ada dalam ilmu Allah. Belakangan baru dituliskan setelah dia 120 hari. Kata-kata tulis jangan terbayang tulis, tapi tetap, ketetapan. Jadi jangan dipahami, oh habis itu ditulis, nanti pakai apa malaikat menulisnya, terus tidak. Itu ketetapan. Tapi sebelum ini memang sudah ada dalam ilmu Allah Ta'ala tentang apapun yang terkait diri kita. Ya, supaya jangan salah. Jangan nanti dipahami berarti sebelum 120 hari belum ada ketetapan itu. Belum ada ketetapan rezeki, ajal, perbuatan, bahagiakah atau celakakah, belum ada. Setelah 120 hari baru ada. Oh, tak begitu. Sebelum itu pun sudah ada. Jadi ini menegaskan saja. Jadi yang 120 hari itu menegaskan apa yang sudah ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Maka demi Allah, Tuhan yang tiada Tuhan selain Dia, bahwa setiap kalian layak malu bi amali ahli jannah, dia akan melakukan perbuatan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga tidak adalah jarak antara diri dia dengan surga itu kecuali hanya satu hasta saja. Satu hasta saja. Jadi artinya sepanjang hidup dia memang dia berbuat baik, sakinkan baiknya, tidak ada jarak sama dia dengan surga itu. Kira-kira begitu jamaah. Sakinkan dekatnya, ibarat kata cuma satu hasta saja. Fayasbiqu alaihil kitabu, ternyata ketetapan Allah Ta'ala telah lebih dulu kepada dia, fayamalu bi amali ahlin nar, fayadkhuluha, dia pun berbuat perbuatan orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka, sehingga akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Dan sesungguhnya salah seorang atau setiap kalian berbuat perbuatan orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka, hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga tak ada jarak lagi antara dia dengan neraka itu, ibarat kata paling hanya sahutu hasta saja. Hari-hari berbuat dosa, hari-hari berbuat dosa, hari-hari berbuat dosa. Tiada hari, tiada waktu, tiada jam, tiada apa, dosa terus. Sakinkan banyak dosanya, ibarat kata sudah sangat dekatlah dia dengan neraka. Paling-paling kalau mau dijarakkan pun satu hasta saja. Fayasbiqu alaihil kitabu, ternyata ketetapan Allah telah lebih dulu untuk dia. Fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha, dia pun berbuat perbuatan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim. Maksudnya gini jemaah, apa yang ditetapkan Allah itulah dia, kita tak tahu. Sepanjang hayat dia buat baik saja. Andailah di sisi Allah dia ditetapkan masuk dalam neraka, ya neraka juga. Sepanjang hayat buat buruklah dia. Andailah di sisi Allah ditetapkan dia masuk surga, ya surga akhirnya. Maka orang yang sepanjang hidupnya berbuat baik, kalau memang dia akan masuk ke dalam neraka menurut Allah Ta'ala, maka akhir-akhir hidupnya dia akan berbuat perbuatan-perbuatan yang menghapus pahala dia semua, sehingga masuklah dia ke dalam neraka. Sepanjang hidupnya dia berbuat dosa saja. Kalaulah dalam ilmu Allah dia akan masuk ke dalam surga, maka akhir-akhir hayatnya dia akan berbuat baik sebaik-baiknya yang menghapus seluruh dosanya, dia akan masuk ke dalam surga. Dan ini bukan urusan kita. Ini adalah urusan Allah Ta'ala. Urusan kita bukan surga neraka.
Urusan kita berbuat baik seperti yang diperintah Allah, menjauhi keburukan seperti yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kita baru bisa bilang begini setelah kejadian. Kapan kita tahu takdir Allah kepada diri kita? Jangan kepada orang dulu, kepada kita. Yaitu setelah kejadian. Kan? Jemaah. Nah, jadi hadis ini mengajarkan kita bahwa apa yang memang Allah tetapkan itu yang kejadian. Dan bagi kita bukan mengurus urusan Allah Ta'ala. Lantas kenapa Allah bocorkan? Melalui Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa dibocorkan? Lah, supaya satu, kalau memang ternyata kita maaf saja berbuat buruk, segera balik kepada Allah. Memang begini sudah. Mau apa lagi? Tetapi kan Allah tidak perintahkan kita untuk berbuat buruk. Sehingga kalau kita berbuat baik, segera balik kepada Allah supaya kita tetap rendah hati di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa? Sebaik-baik kita bisa berubah menjadi buruk. Seburuk-buruk kita tak boleh berputus asa, bisa dibuat Allah menjadi baik. Itu hikmahnya. Jadi kalau ternyata kita orang buruk, aduh banyak kalilah salah aku, itu tidak boleh membuat putus asa. Sebab berapa banyak yang buruk, kalau Allah akhirnya tetapkan orang, kalau memang Allah tetapkan orang ini akhirnya menjadi orang baik, dia akan jadi orang baik. Wah, alhamdulillah aku sholat, puasa, zakat, haji, segala macam pekerjaan. Oh, tunggu dulu. Mestinya kalau begitu syukur rendah hati kepada Allah, bukan malah berbangga. Karena berapa banyak kejadiannya orang yang baik akhirnya jadi buruk. Nah, itu fungsinya. Jadi yang baik jangan sombong, yang buruk jangan putus asa. Oke. Baik. I'lam ikhwan wafaqani Allah wa iyyakum li ta'ati anna hadzal hadits haditsun 'azim kharaja min baini syafatin Nabi sallallahu karim alaihi afdhalus salati wa azka taslim. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepadaku dan kepada kita semua agar kita patuh kepada Allah. Apa yang harus kita ketahui? Hadis ini hadis yang azim, besar, agung, luhur, mulia, yang keluar dari dua bibir Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang mulia itu. Asal pemahamannya tepat. Kalau pemahamannya nggak tepat, itulah nanti yang menjadi alasan orang untuk apa sholat. Kalau ditetapkan Allah sholat, aku sholat. Itu. Kalau tidak, tidak. Nah, itulah pemahaman yang salah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, telah menceritakan Rasulullah kepada kami, wahwa sadiqu, Rasulullah itu benar fi khabarihi, dalam setiap yang disampaikan oleh Rasulullah. Al-masduq al-musaddaqu fihi, yang dibenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasul itu sadiq masduq. Sadiq artinya benar setiap yang dia sampaikan. Masduq artinya dibenarkan orang apa yang dia sampaikan. Awilladzi ya'tihi ghairu bisidqi fahuwa sallallahu alaihi wasallam sadiqun fi qawli wa fi ma ya'ti minal wahyi masduqun. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dibenarkan orang apa yang datang dari beliau. Rasulullah benar pada ucapannya dan Rasulullah benar pada wahyu yang dia sampaikan. Masdukun, Rasulullah dibenarkan. Mengapa? Idzillahu saddaqa fima wa'adahu bihi, karena Allah Ta'ala membenarkan setiap apa yang Allah janjikan melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu shadiq, benar setiap yang dia sampaikan, masduq, dibenarkan orang. Walau orang benci kepada Rasulullah, tapi apa yang disampaikan Rasulullah pasti dibenarkan karena memang benar. Saking benarnya, orang kafir Quraisy pun sebelum beliau menjadi Rasul sudah memberi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Nah, jadi urusan kita menjadi benar, bahwa orang suka nggak suka itu di luar kuasa kita. Macam mana bencinya orang kepada kita kalau memang kita benar ya benar. Dia nggak akan berani bilang kita salah kalau memang kita benar. Tapi dia bisa aja nggak suka. Karena orang benar tidak mesti disukai orang. Orang salah tidak mesti dibenci orang. Kalau yang benar mesti disukai orang, Rasulullah sendiri dibenci banyak orang. Padahal Rasulullah benar.
Kalaulah yang salah dibenci, ternyata banyak yang melakukan kesalahan malah disukai orang. Maka urusan kita bukan supaya orang suka, bukan. Tapi urusan kita supaya kita benar. Dan benar ini kan ada ukurannya. Nah, karena kita beragama Islam, tentu ikut ukuran agama Islam. Kata agama Islam benar, ya udah kita buat. Orang nggak suka mau bilang apa? Orang itu terkait perasaan. Mana bisa? Maka Rasulullah shadiq masduq. Rasulullah benar, dibenarkan orang. Belum tentu disukai orang. Seterusnya, yujma'u, dikumpulkan di perut ibunya 40 hari. Nutfatan, dalam keadaan masih bentuk cecairan. Dikumpulkan, dijaga, yang diciptakan Allah itulah air yang diciptakan dari air itu kita dalam masa tertentu. Setelah itu menjadilah dia embrio. Mungkin di terjemahan disebut sepotong darah beku. Darah beku, padahal bukan darah beku. Ya. Kemudian menjadi segumpal daging kecil. Ibarat kata sekadar satu genggam yang dapat dikunyah. Kira-kira begitu. Itulah dari daging itu dibentuk Allah, dijadikan mulut, dijadikan telinga, pendengaran, penglihatan, dijadikan usus dan selainnya dari seluruh anggota tubuh manusia. Apabila sempurna sudah kejadian selama 120 hari, diutuslah malaikat yang menjaga rahim setiap perempuan, sebagaimana disebut di dalam hadis Anas. Jadi dijaga, ya. Berikut cerita fikih sedikit. Ini akan datanglah. Ini akan datang. Karena nanti ini terkait keluarga berencana. Ini macam mana kira-kira? Begini jamaah. Kalau saya ingat saya terangkan. Ada namanya pembatasan kelahiran atau pembatasan keturunan. Ada namanya pengaturan keturunan. Jadi ada pembatasan keturunan, ada pengaturan keturunan. Kalau saya ingat, insya Allah dalam hari Sabtu depan kita agak ceritakan agak panjang sedikit. Walaupun fokus hadis bukan itu. Supaya kita paham, boleh tidak keluarga berencana itu. Ya, baik, sampai sini dulu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.